Okey. Seterusnya, saya akan pergi ke US Oil. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di US Oil. Okey. Ini adalah projection untuk US Oil dari sudut pandang Ichimoku. Dan jika market breakout this turning point, maka tendensi market membuat kenaikan sehingga 1, 2 dan 3. Ini adalah calculation berdasarkan konsep Y wave di dalam Ichimoku Kinko Hyo di dalam topik price width observation theory ataupun Nihaba Kansakuron. Ini adalah expanding pattern punya projection target. Konsep dia mudah saja. Structure membuat low, high, high, low, high, high dan lower, low. Dan jika market memecahkan previous high, yang ini maka this is the next potential target. Saya namakan dia dengan turning point A, B, C, D, E. Jangan silap ini adalah Ichimoku juga tuan-tuan puan-puan. This is Ichimoku. Dan kita nak measure untuk F ini untuk F. Macam mana konsep yang kita boleh guna pakai untuk kita measure where is the next potential target if the market price continue making a new higher high dekat sini So the next potential target will be somewhere around this level. Konsep yang ini ada saya jelaskan di dalam saya punya modul 3 berkaitan dengan Ichimoku price theory. Yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat sini tunjukkan macam mana untuk kita measure projection apabila market membuat expanding pattern expanding, widening, broadening ataupun megaphone. Dalam Ichimoku we call it Y wave lah. Bila kita lihat Y wave ini, kecenderungan penghasilan candle tersebut adalah dia akan menghasilkan long leg doji di dalam time frame yang lebih besar dia boleh menghasilkan long leg doji di dalam time frame yang besar. Apabila kita melihat di dalam time frame yang kecil terdapat expanding pattern Ini indicate secara psikologi grup-grup buyer dan seller try to fight each other participant dari grup-grup buyer cuba menolak market ke atas, manakala participant ataupun grup-grup seller try to penetrate the market. Ini yang akan menghasilkan expanding pattern dan ini adalah konsep kiraan di dalam Ichimoku price theory. Ini adalah salah satu contoh. Jika you all tengok, structure membuat low, high, higher, low, higher, high, higher, low dan higher, high. Dan jika market membuat satu penurunan, maka kita akan measure daripada turning point here to here, kita akan letakkan di bawah turning point C. Kita akan subtractkan price D ke B. Subtract D to B. And kita letakkan di bawah turning point C. So the easiest way adalah kita menggunakan Fibo extension inverse. Inverse Fibo extension yang mana kita akan plot D, C, B. This is the potential target. Ini sebagai satu contoh. Untuk market yang ke atas, macam yang saya sedang tunjukkan ini. You all boleh nampak kat sini, high, low, lower high, lower low. Jika market membuat satu kenaikan, kita akan measure daripada turning point B ke turning point D, put on top of turning point C. Ini konsep di dalam Ichimoku. But the easiest way adalah kita menggunakan Fibo extension inverse, plot 1 di turning point D, plot 2 di turning point C dan plot 3 di turning point. Maka apabila kita lihat perkara ini, macam mana kita nak measure dia untuk US oil?
peminat US oil kan. Saya akan memberikan both view jika market ini membuat satu kenaikan, ke mana dia punya projection, jika dia keep on continue membuat penurunan, ke mana projection dia. So jika market membuat satu kenaikan yang melepasi somewhere around 64.75 hingga 65.10, maka the next potential target will be somewhere around 67.0 and up to 67.53. Okay. Kalau ada yang kurang jelas tolong maklumkan dekat saya. Saya akan cuba bantu mana yang semampu saya untuk bagi you all satu kefahaman yang mungkin ini actually this is a heavy topic sedikit lah kan. Cuma saya akan beri you all view dari satu sudut pandang yang berbeza. Alright.